agak panjang keterlambatan, masih dapat kita sambung kembali pada pagi ini untuk menyambung fasal berhemat dalam melakukan pagi ini yang kitabnya sama dengan saya, muka surat 149. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjida fa idza hablun mamdudun baina yataini faqala ma hadzal hablu qalu hadza hablun li Zainab fa idza fatarat ta'allaqat bihi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hulluhu liyusalli ahadukum nashatuhu fa idza fatara falyarqud, muttafaqun alaih, yang artinya dari sahabat Anas, beliau berkata bahwa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid, tiba-tiba mendapatkan tali yang terhurai di antara dua tiang. Nabi bertanya, tali apakah ini? Jawab orang-orang, ini tali kepunyaannya Zainab. Kalau ia merasa letih atau capek, ia berdiri sholat berpegangan dengannya. Maka bersabda Nabi, lepaskanlah tali itu. Hendaknya sholat dalam keadaan tangkas, yakni kuat, dan apabila telah letih, hendaklah tidur. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muslimin dan muslimah, sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Ini menjadi dasar dalam beramal. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah pertengahannya. Merujuk kepada hadis ini, kejadian yang disaksikan oleh baginda Rasul di sebuah masjid, ada tali yang tujuan tali tersebut adalah untuk berpegangan ketika badannya lemah atau ketika sudah letih dengan banyak ibadah khususiyah yang dilakukan. Baginda menyuruh supaya tali itu dilepaskan, dan baginda menasihatkan, kulluhu liyusalli ahadukum nasyatu, kalau melakukan sholat yang semangat. Fa'idha fatara falyarqud, kalau sudah letih tidur. Dengan pandangan yang positif untuk mendapatkan pelajaran yang positif, bahwa usaha harus diusahakan. Karena usaha ini merupakan ikhtiar. Ikhtiar manusia dalam melaksanakan perintah Allah namanya usaha. Di luar kemampuan, jangan dipaksakan. Ini nasihat pertama. Nasihat kedua, di luar kemampuan jangan dipaksakan, dibuktikan dulu sampai batas ketidakmampuan. Maka ada doa yang pernah saya kongsi, bahasa Melayu, Allahumma paksa. Karena bila tidak dipaksa, tak jadi melakukannya. Nah, Allahumma paksa ini bukan di luar kemampuan, tetapi menggunakan kemampuan dengan cara memaksa. Sekali lagi, menggunakan kemampuan dengan jalan memaksa pada awalnya. Sebab bila tidak dipaksa, tak buat. Nah, memaksa itu pun ada caranya. Apa caranya? Memberi umpan. Umpan apa? Umpan yang disenangi. Walaupun itu disenangi oleh nafsu. Contoh, rajin bekerja karena ingin dapat gaji besar. Bahkan kadang sampai overtime, sampai OT, semangat karena untuk mendapat tambahan. Bagus. Ya. Begitu juga motivasi untuk masuk surga dengan segala kenikmatannya, sebagaimana yang dibentangkan oleh Allah berulang-ulang dalam Quran tentang surga dan tentang nikmatnya surga. Karena memaksa
tanpa ada umpan ataupun tanpa ada habuan. Akhirnya terpaksa. Karena memaksa itu berakhir dengan kepuasan pada saat ia meraih sesuatu yang diinginkan. Tetapi memaksa dengan tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan, maka akan jadi terpaksa. Sedangkan di dalam hadis ini, baginda Rasul menyampaikan tentang batas kemampuan diusahakan. Di luar batas kemampuan diserahkan. Seperti mana sholat, dia mampu dengan beberapa rakaat berdiri. Kemudian dia sudah tidak mampu berdiri, letih, maka rehatlah. Atau jika hendak meneruskan, boleh melakukan dengan duduk. Bahkan di dalam fikih, dalam syariat, sholat yang wajib berdiri adalah sholat fardu. Sholat sunnah tidak wajib berdiri, walaupun mampu berdiri. Walaupun sholat sunnah itu tidak wajib berdiri, tapi kalau mampu berdiri, berdiri adalah lebih baik daripada duduk. Duduk berarti alternatif. Alternatif setelah berdiri. Sampai tidak hanya duduk, sambil baring pun boleh. Dan disitulah letaknya, di mana letak kesemangatan kita. Karena ada yang berpikiran terbalik, artinya negatif. Dengan alasan ini, yakni tidak boleh memaksakan di luar kemampuan, kemudian tidak mengerjakan. Alasannya tak mampu, alasannya jangan paksa. Satu-satu masa kita harus menggunakan kemampuan kita walaupun melalui jalan paksa. Baik itu tenaga, ataupun harta benda, ataupun pemikiran, atau bahkan doa. Lebih-lebih lagi dalam bentuk doa. Kadang doa itu berat dilafadzkan terhadap orang yang ia tidak suka. Mendoakan orang yang membencinya itu tidak ringan, tidak mudah, tapi dipaksa. Ya, dipaksa untuk mendoakan orang yang kita ataupun yang orang itu tidak suka dengan kita. Dan doa itu muslimin muslimah tentu tidak mengeluarkan duit, tidak mengeluarkan harta benda. Jika itu mampu dilakukan, insya Allah dalam bentuk selain doa, sedikit demi sedikit akan mampu untuk dilakukan walaupun mengawalinya dengan jalan paksa. Selanjutnya yang keenam, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asha ahadukum wa huwa yusalli falyarkud hatta yadhhaba anhu an-naum fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'ishun la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubba wafdu. Muttafaqun alaih. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda, jika ngantuk salah seorang kamu dalam sholat, hendaknya tidur sehingga hilang rasa ngantuknya. Sesungguhnya jika seseorang sholat dengan mengantuk, tidak tahu, mungkin ia akan membaca istighfar, lalu mengikau atau melindur, mengumpat dirinya sendiri. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah pengajian Riyadhus Shalihin yang dikasihi sekalian, tajuk ataupun tema atau fasal yang kita pelajari ini adalah fasal berhemat. Berhemat ini menyesuaikan dengan keadaan dan kemampuan. Nah, menyesuaikan keadaan dan kemampuan, tentu seseorang punya keadaan dan kemampuan yang berbeda. Seseorang boleh melakukan, ada orang lain tidak boleh melakukan. Hanya
kadang kita harus mencari persamaan. Kalau orang lain boleh buat, insya Allah kita sama-sama orang juga boleh buat. Kenapa orang lain boleh buat dan kita tak boleh buat? Karena orang lain dapat mengendalikan hidupnya, dapat mengendalikan dirinya, sedang mungkin kita tidak dapat mengendalikan. Orang lain boleh mengagihkan waktunya, mungkin kita tak boleh mengagihkan waktu. Orang lain boleh memaksakan dirinya, mungkin kita tak kuasa memaksakan diri kita. Dan itu kita tanya, sampai bila? Sampai kapan? Ya. Kalau hadis ini nantinya diambil untuk kepentingan pribadinya dengan alasan mengantuk. Kenapa kamu tak tahajud? Saya ngantuk, katanya lebih baik tidur dulu. Sehari tidak mengapa, esok berulang lagi, lusa berulang lagi, sebulan begitu terus. Kapan perubahannya? Makanya dalam menghadapi hadis baginda Rasul, tentu ambil pandangan positifnya. Setelah diusahakan, setelah dilakukan, ya, ternyata batas kemampuannya terletak di situ. Berarti memandang kepada kuasanya Allah terhadap dirinya, Allah Ta'ala menyuruh kita untuk tidur. Kadang kita itu berat sebelah. Ya. Pada saat kita hendak melakukan kebaikan, kemudian ngantuk, kita katakan Allah suruh saya tidur. Tapi ketika kita tidur, kita teringat mau bangun untuk sholat malam, kita tidak pun mengatakan Allah suruh sholat. Ya. Sama juga dalam bentuk harta benda. Ya. Kadang bila orang memberi kepada kita, dengan tangan terbuka kita menerima. Tetapi pada saat kita harus mengeluarkannya, kita tidak pun mengatakan Allah Ta'ala suruh kita untuk bersedekah ataupun mengeluarkannya. Padahal, ya, segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan, kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. In ahsantum li anfusikum. Jika kamu buat baik, kebaikan itu sebenarnya adalah untuk diri kamu sendiri. Selanjutnya, hadis yang ketujuh. Wa an Abi Abdillah Jabir bin Samurah As-Sawa'i radhiyallahu anhu maqala kuntu usalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawati fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Rawahu Muslim. Dari Abu Abdullah namanya Jabir bin Samurah. Beliau berkata, saya telah sholat bersama Rasulullah. Maka sholatnya sedang-sedang saja, tidak panjang. Khutbahnya juga sedang-sedang saja. Muslimin dan muslimah, sedang itu berarti pertengahan. Tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek. Ya. Perhatikan hadis ini, bahwa yang bercerita ini adalah saat beliau bersama dengan Rasulullah, artinya dilakukan secara bersama-sama. Bila dilakukan secara bersama, jangan memberatkan orang yang mengikutinya. Sebagai makmum, jangan memberatkan makmumnya. Tapi jika dilakukan sendirian, tentu berbeza keadaannya dengan dilakukan secara berkumpulan. Maka ketika bersama, tunjukkan mudahnya. Ketika sendirian, lakukan semampunya. Saya ulang, ketika bersama, tunjukkan kemudahannya. Ya, supaya tidak membebani dan memberatkan orang lain. Tapi ketika sendirian, ya, ketika kita sendirian, tunjukkan kemampuan kita. Ya, mampu 100, lakukan. Mampunya 50, lakukan. Ini menunjukkan bahwa kita konsisten dan konsekuen dengan kondisi dan keadaan. Dan yang paling tahu adalah pemberinya dan penerimanya. Sehat kita itu yang paling tahu adalah bukan dokter. Sehat kita ini yang paling tahu adalah Allah yang memberikan kita sehat, kadar sehatnya berapa persen. Dan kita sendiri yang menerima itu. Sama juga rezeki. Rezeki Allah yang paling tahu berapa. Dan siapa? Dan diri kita sendiri.
Maka muslimin dan muslimah menyikapi dan menghadapi hadis ini ada dua sudut pandang. Satu yang dilakukan secara berkumpulan, yang nomor dua adalah ketika dilakukan secara persendirian. Ke-8, wa an Abi Juwaifah Wahb bin Abdullah radhiyallahu anhu qala akhon Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Fazara Salman Abu Darda fara'a Ummu Darda'i mutabadzilatan. Faqala ma sya'nuki? Qalat ahuka Abu Darda'i laisa lahu hajatan fid dunya. Faja'a Abu Darda fasana'a lahu ta'aman. Faqala lahu kul fa inni sha'imun. Qala ma ana bi'akilin hatta ta'kula. Fa akala falamma kana al-lailu dhahaba Abu Darda yakum faqala lah nam fanama summa dhahaba yakum faqala lahu nam falamma kana min akhiril laili qala Salman qumil an fasallaya jami'an faqala lahu Salman inna li rabbi 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam sadaqa Salman. Rawahu Bukhari. Dari Abu Juhaifah, nama asalnya adalah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengikat persaudaraan Islam antara sahabat Salman Al-Farisi dengan sahabat Abu Darda. Maka ketika Salman berziarah ke rumahnya Abu Darda, dilihatnya Ummu Darda dalam pakaian kerja. Maka ditanya, mengapa engkau demikian? Tidak berhias. Jawab Abu Darda. Abu Darda sudah, ini jawab istrinya, Abu Darda sudah tidak berhajat lagi pada dunia. Kemudian datang Abu Darda dan telah dihidangkan makan. Maka berkata kepada Salman, makanlah, sebab saya puasa. Jawab Salman, saya tidak akan makan sehingga engkau makan. Maka terpaksa Abu Darda makan bersama. Kemudian ketika tidur malam, Abu Darda bangun akan sholat malam. Maka dipegang oleh Salman dan berkata, tidurlah. Maka tidurlah dia. Kemudian bangun lagi dan dikatakan oleh Salman, tidurlah. Sehingga ketika akhir malam Salman berkata, gini, mari kita bangun bersama. Maka sholat keduanya. Kemudian Salman pun berkata, terhadap Tuhanmu ada kewajiban, terhadap badanmu ada kewajiban, terhadap keluargamu ada kewajiban, maka berikan pada masing-masing hak kewajibannya. Kemudian ketika kejadian itu disampaikan kepada Nabi SAW, Nabi pun bersabda, benarlah Salman. Jadi muslimin muslimah jamaah Riyadhus Shalihin yang dikasihi dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memposisikan manusia sebagai manusia, tidak memposisikan manusia sebagai malaikat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai makhluk yang Allah ciptakan berbeza dan Allah kehendaki ada perbezaannya. Iblis itu ciptaan Allah, malaikat ciptaan Allah, manusia ciptaan Allah, bahkan semua seisi alam semesta ciptaan Allah. Hanya saja manusia ini dipilih oleh Allah Ta'ala dan dimuliakan oleh Allah, sehingga makhluk lainnya itu khidmat kepada manusia. Khidmatnya tetap ke Allah, tapi Allah menyuruh untuk menjadi pelayan kepada manusia. Ya. Contoh paling hampir ya, yang di sekeliling kita ini terdiri dari beberapa makhluk yang bernama hewan. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sekadar untuk penyerta sebagai hiasan, ada yang Allah Ta'ala cipta sebagai kendaraan. Allah Ta'ala cipta pula sebagai bahan makanan. Allah Ta'ala cipta sebagai penghurai daripada makanan yang terbuang.
Dan yang lain-lainnya lagi, semua ini adalah Allah Ta'ala maha berkehendak untuk menjadi pelayan manusia. Kemudian manusianya melayani siapa? Melayani Allah. Khidmat kepada siapa? Khidmat kepada Allah. Khidmat kepada Allah itu caranya bagaimana? Ya, Allah pertemukan lagi dengan makhluknya. Seperti suami dipertemukan dengan istrinya. Seperti orang tua bertemu dengan anaknya. Seperti guru bertemu dengan muridnya. Seperti imam bertemu dengan makmumnya. Seperti pemimpin bertemu dengan rakyatnya. Saya menggunakan bahasa bertemu dulu. Karena setelah merasakan bertemu adalah dipertemukan, maka akan timbul rasa tanggung jawab terhadap yang menjadi tanggung jawabnya. Dan ia akan bertanggung jawab dengan yang menjadi tanggung jawabnya. Itulah hikmatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran yang tergambar dalam hadis ini, Abu Darda pun nikah, tapi istrinya dibiarkan. Kononnya, ia sudah tidak perlu dunia. Istrinya masak, dihidangkan makanan, dia puasa. Kononnya tak perlu dunia. Muslimin dan muslimah, hal itu tidak tepat. Saya tidak mengatakan salah, karena waktu-waktu tertentu seseorang itu memang harus ada rasa tidak perlu dunia. Terus, ya hanya perlu Allah. Tapi setelah Allah beri dunia, ambil. Keperluan kita memang hanya kepada Allah. Tapi Allah beri kita dunia, kita ambil. Coba puan-puan, ya. Cucu puan-puan datang. Semampunya, seadanya puan-puan hidangkan makanan. Cucunya suruh makan, tak mau. Apa perasaan puan-puan? Ya. Mana lebih suka? Dia neneknya kecil hati. Lebih suka kalau lihat anaknya, cucunya itu makan selera. Bahkan neneknya kata, tambah lagi, lauk masih banyak, tapi tambah lagi. Maka jangan menyangka bahwa nampak susah itu adalah baik. Bahkan dalam thariqah Saziliyah, kalau susah pun jangan menampakkan susahnya. Karena pemberian Allah lebih banyak daripada yang kita minta. Kita harus menunjukkan kepada Allah Ta'ala kegembiraan, kesyukuran kita kepadanya. Sehingga ketika Abu Darda dipertemukan dengan sahabat Salman, ya, sahabat Salman memberi pengajaran ataupun menuntun Abu Darda, ya, bukan dengan cara menyalahkan. Ketika istrinya Abu Darda telah menghidangkan makanan, Abu Darda kata kepada Salman, makanlah. Salman kata, saya tak makan kalau kamu tak makan. Kadang ini berlaku juga kepada kita, ya, puan-puan. Ada tamu datang, bertepatan kita tuh puasa, bertepatan kita puasa. Lepas itu yang namanya tamu, satu dia bawa berkah, ya, bawa rahmat Allah. Ada tamu bawa rahmat Allah. Ya. Kemudian kita pun menghidangkan, ada minum, ada kue. Kita suruh tamu kita makan. Tamu kita cerdik. Ya, saya tak makan jika awak tak makan. Kira-kira puan-puan akan berkata saya puasa ataupun jom kita makan. Kalau peringkat awal, ya, peringkat awal ini ibarat seperti kalau budak-budak ya kelas tajika, ya, dia akan berkata saya puasa. Kata saya puasa itu bukan menipu. Memang nyatanya puasa. Tapi syaitan suka kerana apa? Mulai masuk ujubnya, bangganya, merasa baik dari yang lainnya. Nah ini. Kadang tidak seimbang antara dosanya dengan puasanya.
Oleh itu, muslimin dan muslimah yang paling tahu adalah dirinya sendiri. Silakan untuk teruskan puasanya, dan silakan untuk membatalkan puasa karena menghormat tetamunya. Apalagi kalau tetamu itu adalah kawan lama tak jumpa. Kemudian datang ke kawasan dengan tak terduga, dengan bahwa kawan lama saya itu duduk dekat Sahalam. Lepas itu dia singgah. Hidangkan makanan, tamunya dipelawu untuk makan, tamunya pula berkata, kalau awak tak makan, saya pun tak makan. Mana yang lebih baik? Tuan-tuan, puan-puan katakan puasa juga baik. Puan-puan berhenti puasa melayani dan menghormati tamunya juga baik. Karena tetamu mungkin saja bagi puan-puan tidak setiap hari. Tapi bagi kami di sini, saya khususnya hampir setiap hari, baik itu siang ataupun malam. Kalau itu saya jadikan sebagai alasan, saya pun tak pernah puasa. Karena apa? Karena setiap hari ada tetamu. Maka berpada pada keadaan dirinya dan berpada pada kemampuannya. Kembali kepada Abu Darda dan Salman. Abu Darda mempersilahkan Salman untuk makan. Salman kata, saya tak makan kalau kamu tak makan. Itu tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran. Bila datang waktu malam, Abu Darda nak bangun. Awal malam nak bangun, ditarik tidur dulu. Nak bangun lagi, tidur dulu. Sampai sepertiga malam akhir, ya, ganti diajak. Jom kita bangun. Sudah waktunya untuk bangun. Kemudian baru dinasihatkan, dengan Allah ada kewajiban, ada hak. Dengan keluargamu juga ada haknya. Ya. Dengan dirimu sendiri pun ada haknya. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah tiap-tiap yang berhak itu akan haknya. Berarti pembagian masa, pembagian waktu, ya, untuk dirinya yang perlu rehat, untuk keluarganya yang perlu dilayani, dan untuk Allah yang perlu untuk mengabdi. Hakikatnya tiga-tiganya itu sama, mengabdi semua. Lewat dirinya juga mengabdi kepada Allah, lewat keluarganya juga mengabdi kepada Allah, ya. Lewat langsung kepada Allah, li rabbika juga mengabdi kepada Allah. Maka semoga jamaah Riyadhus Shalihin, jamaah halaqah tilawah Al-Quran semakin bertambah usianya, semakin bertambah bijak. Artinya cerdas dalam menyikapi kehidupan. Tidak terlalu sempit mengartikan ibadah, tetapi ibadah dalam arti yang luas. Bahkan antara ibadah yang kita rencanakan dengan ibadah yang direncanakan dan ditentukan oleh Allah kepada kita, itu lebih baik yang direncanakan dan ditentukan oleh Allah daripada yang kita rencanakan. Bahkan Sayyidina Ali bin Thalib itu kalau doa dikabulkan oleh Allah, dia suka. Jika tidak dikabulkan oleh Allah, dia lebih suka. Kalau doa diperkenankan oleh Allah, suka. Tapi kalau doanya tidak diperkenankan oleh Allah, dia lebih suka. Beliau lebih suka. Kenapa? Alasan beliau. Kenapa kalau doa tidak diperkenankan oleh Allah itu dia lebih suka? Karena Allah menunjukkan pilihannya kepadanya. Berarti pilihan Allah lebih baik dari pilihan saya. Lisan ini mudah bercakap. Hanya copy paste saja dengan yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Kebanyakan pada kita kalau doa ingin diperkenankan. Jika tidak diperkenankan, kadang kita kecewa. Maka oleh Imam Al-Ghazali memberi gambaran, bukan Allah tak memperkenankan, tetapi Allah Ta'ala menggantikan. Tapi Allah menunda untuk waktu yang terbaik dalam memberikan dan seterusnya. Jadi muslimin dan muslimah, keadaan yang Allah tentukan itulah keadaan yang paling baik untuk kita buat perkhidmatan. Ya. Andaikan hendak pergi mengaji ataupun hendak halaqah tilawah Al-Quran, akan tetapi ada hal,
ada hal lain yang tidak dapat dielakkan, maka hal itulah jadikan sebagai laluan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selagi mana bukan datang dari diri kita. Contohnya waktunya kita halaqah tilawah Al-Qur'an ngantuk. Ya, lebih tidur ke saya hatiku. Tentu muslimin dan muslimah jawabannya adalah ya lebih baik hatiku karena itu adalah urusan pribadi. Ya. Kemudian ada hendak halaqah tilawah Al-Quran, kemudian ada tetamu. Itu kan bukan urusan pribadi, Allah Ta'ala datangkan. Kemudian pula cara untuk membagikan masa. Kalau kita tidak akihkan, ya kita selamanya tidak akan ada space waktu. Ya. Sebab manusia akan selalu sibuk saja. Ada saja. Bahkan dengan terlalu sibuknya itu kadang malam mau jadi siang. Kalau sudah seperti itu, sudah keterlaluan. Siapa kita mengharap malam menjadi siang? Ya. Supaya siang terus, kemudian siangnya panjang, rezekinya bertambah dan bertambah dan bertambah. Perkiraannya begitu. Padahal yang namanya rezeki adalah bukan satu jenis, tapi adalah beberapa jenis. Salah satunya adalah rezeki tenang. Itu lebih bernilai daripada simpanan yang pohon-pohon simpan. Ya. Artinya tenang, kemudian menyikapi keadaan juga dengan ketenangan, menyikapi urusan dengan kedewasaan, sehingga semuanya itu akan jadi laluan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada manusia yang sempurna, maka setiap kali melakukan kebaikan satu, mesti ada peluang kebaikan lain yang ditinggalkan. Kita mengaji, contohnya seperti ini, pasti akan ada yang kita tinggalkan. Urusan dapur ditinggalkan, urusan sidai baju ditinggalkan, urusan gosok baju ditinggalkan, urusan masak ditinggalkan, bahkan mungkin urusan jaga cucu pun harus ditinggalkan, kecuali kalau cucunya diletakkan di sebelah. Ini menunjukkan bahwa peluang itu datang dari Allah, kita menyambutnya, dan itulah yang terbaik untuk hambanya. Selanjutnya yang ke-9. Yang ke-9 ini agak panjang karena isinya adalah cerita. Ya. Cerita an Abi Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu maqala ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam anni aqul wallahi la asumanna an-nahar wa la akumanna al-lail ma ishtu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta alladhi taqul dzalika faqultu lah qad qultu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah qala fa innaka la tastati'u dzalika fasum wa aftir wa nam wa kum wa sum min asy-syahri salasata ayyam fa innal hasanata bi asyri amsalha wa dzalika mislu siyamid dahr. Qultu inni utiku afdal min dzalika qala fasum yawman wa aftir yawmaini. Qultu fa inni utiku afdal min dzalika qala fasum yawman wa aftir yawman fadzalika siyamud Daud sallallahu alaihi wasallam wa huwa afdalus siyam wa fi riwayatin wa afdalus siyam faqultu fa inni utiku afdal min dzalika faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la afdala min dzalika qala wala an akuna qabiltu salasata ayyama allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min ahli wa mali wa fi riwayatin alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Qultu bala ya Rasulullah qala fala taf'al sum wa aftir wa nam wa kum fa inna li jasadika 'alaika haqqan wa inna li 'ainika 'alaika haqqan wa inna li zawjika 'alaika haqqan wa inna li zawjika 'alaika haqqan wa inna bihasbika an tasuma fi kulli shahri salasata ayyam fa inna dhalika fi kulli hasanatin asyra amsalha fa inna dhalika siyamu dahri wa shuddida 'alayya. Qultu ya Rasulullah inni ajidu quwwatan qala sum siyaman nabiyullah Daud wa la tazid alaihi. Qultu wa ma kana siyamu Daud qala nisfu dahri fa kana Abdullah yaqul ba'da ma kabira ya laitani qabiltu rukhsata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin alam ukhbar annaka tasumu dahra wa taqra'ul qur'ana kulla lailah fa qultu bala ya Rasulullah wa lam azid bidzalika illa bi khair. Qala fasum sawma nabiyullah Daud fa innahu kana a'badan nas wa qara'a al-qur'ana fi kulli syahr
Qultu ya Nabi Allah, inni utiku afdala min zalika. Qala faqra'u fi kulli ashrin. Fi kulli ishrin. Qultu ya Nabi Allah, inni utiku afdala min zalika. Qala faqra'u fi sab'i. Wa la tazid ala zalika. Fashaddadtu fashuddida alayya. Wa qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umrun. Qala fasirtu ila alladhi qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma kabirtu wadidtu anni kuntu qabiltu rukhsatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin wa inna li walidika alika haqqan. Wa fi riwayatin la soma man soma abada qalahu salasan. Wa fi riwayatin ahabbu siyam ila Allah ta'ala siyamu Daud wa ahabbu salat ila Allah ta'ala salatu Daud. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu sulusahu wa yanamu sulusahu. Wa kana yasumu yawman yuftiru yawman wa la yufarridu illa la. Wa fi riwayatin qala ankahani abi imra'atan zata hasadin wa kana yata'ahadu kunnahu ay imra'atin walidi fayas'aluha an ba'liha fataqulu lah ni'mar rajulu min rajulin lam yata' lana firashan wa lam yaftish lana kanafan mundu ataina falamma tala dhalika 'alaika dhikra dhalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala alqini bihi falakitu ba'du faqala kaifa tasum qultu kulla yawmin qala wa kaifa takhtim qultu kulla lailah wa dzakara nahnu masabaq. Kullu hadhihi riwayat sahihatun mu'azzamuha fi sahihaini wa qail minha fi ahadihima. Yang artinya dari Abu Muhammad namanya Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberitahu bahwa saya telah bersumpah demi Allah saya akan berpuasa sepanjang hari dan bangun sepanjang malam selama hidupku. Maka Nabi bersabda, benarkah engkau telah berkata demikian? Jawabku, benar. Telah saya katakan yang demikian itu ya Rasulullah. Sabda Nabi, kau tidak dapat melakukan itu, maka puasalah dan makanlah, tidurlah dan bangun, dan puasalah tiap bulan 3 hari. Kerana amal kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya hingga 10 kali, dan itu sudah memadai puasa sepanjang masa hidup. Jawabku, saya kuat lebih dari itu. Jawab Nabi, puasalah sehari, buka 2 hari. Jawabku, saya lebih kuat dari itu. Jawab Nabi, puasalah sehari dan buka sehari. Itulah puasa Nabi Daud alaihissalam. Dan itulah puasa yang utama. Jawabku, saya kuat lebih dari itu. Sabda Nabi, tidak ada yang lebih utama dari itu. Kemudian setelah tua, ia berkata, andaikan saya dahulu menerima anjuran Nabi puasa tiap bulan 3 hari itu, bisa lebih menguntungkan bagiku dari keluarga dan harta. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, saya diberitahu bahwa kau puasa tiap hari dan bangun tiap malam. Jawabku, benar ya Rasulullah. Bersabda Nabi, jangan berbuat demikian. Puasalah dan buka, tidurlah dan bangun, kerana badanmu ada mempunyai hak. Matamu ada hak, istrimu juga mempunyai hak, dan tamu juga ada haknya. Sesungguhnya cukup bagimu berpuasa tiap bulan 3 hari, sebab tiap hasanat berlipat 10 kali, yang berarti telah memadai puasa selama hidup. Maka saya sehingga diberatkan padaku. Saya bertanya, Rasulullah, saya merasa lebih kuat. Jawab Nabi, puasalah seperti puasa Nabi Daud, jangan lebih dari itu. Jawab saya pun bertanya, bagaimana puasa Nabi Daud? Jawab Nabi, setengah abad. Kemudian Abdullah telah tua, ia berkata, menyesallah aku sekiranya saya dahulu menerima keringanan yang diajarkan oleh Nabi SAW, niscaya aku lebih baik bagi diriku. Dan lain, Nabi berkata, saya diberitahu bahwa aku berpuasa selamanya dan membaca Quran sepanjang malam. Jawabku, benar ya Rasulullah, tidak bermaksud apa-apa ya Rasul kecuali baik saja. Maka sabda Nabi, puasalah bagaikan Nabi Daud, kerana dialah yang paling banyak ibadahnya di antara sekalian manusia, dan hatamkan Quran pada tiap bulan. Jawabku, saya kuat lebih dari itu. Sabda Nabi, hatamkan dalam 20 hari. Jawabku, ya Nabi, saya masih kuat lebih dari itu. Jawab Nabi, hatamkan dalam 7 hari, dan jangan lebih cepat dari itu. Maka saya berat, akhirnya diberatkan kepadaku. Kemudian Nabi berkata, kau tidak tahu, mungkin kau lanjut umur. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ketika saya telah tua, saya menyesal kerana dahulu tidak suka menerima keringanan yang diajarkan oleh Rasulullah. Dalam riwayat lain, Rasulullah bersabda, sungguhnya bagi anakmu ada hak yang harus kau tunaikan. Dan dalam riwayat yang lain, Nabi berkata, tidak puasa orang puasa sepanjang abad. Tidak puasa orang yang puasa sepanjang masa. Tidak puasa orang yang puasa sepanjang abad. Dalam riwayat lain, Nabi bersabda, puasa yang lebih disukai oleh Allah adalah puasa Nabi Daud. Demikian solat yang disukai oleh Allah adalah solatnya Nabi Daud. Dan ia tidur setengah malam dan bangun sepertiganya, dan tidur 1/6-nya, dan puasa sehari, berbuka sehari. Dan tidak ada yang lebih berjihad menghadapi musuh
Dalam riwayat lain ada Abdullah berkata, ayahku telah mengawinkan aku dengan wanita bangsawan. Dan ayahku itu selalu mendatangi menantunya dan menanyakan bagaimana keadaan pergaulan dalam rumah dengan suaminya. Maka jawab istriku, suamiku baik-baik, sebaik-baik orang lagi hanya saja tidak pernah tidur dan atau meriksa keadaan istrinya sejak mulai saya datang kemari sampailah hari ini. Kemudian setelah lama kemudian ayahku memberitahu hal itu kepada Rasulullah, maka Nabi bersabda, hadapkan dia kepadaku. Maka saya menghadap kepada Rasulullah dan ditanya, bagaimana puasamu? Jawabku tiap hari. Bagaimana khatam Quranmu? Jawabku tiap malam. Kemudian menyebut lanjutan keterangan tersebut. Di atas itu semua hadis ini disebut dalam kitab hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Demikian cerita ataupun pengulangan dalam satu riwayat tentang seseorang yang memaksakan dirinya untuk berpuasa siangnya, bangun pada malamnya, dan melupakan hak yang harus dipenuhkan, baik itu hak terhadap dirinya maupun hak terhadap keluarganya. Maka sebaik-baik urusan adalah pertengahannya. Kita ada keluarga, ya ada masa dengan keluarga. Kita dengan diri kita ada hak yang harus diberikan terhadap dirinya. Dan semua itu sekali lagi jawaban baginda Rasul adalah mengajar supaya manusia pandai dalam menyikapi hidupnya, supaya manusia tidak menjadikan hidup sebagai tekanan, tetapi menjadikan hidup sebagai jalan untuk sampai kepada tujuan. Dan semua kesempatan adalah merupakan kendaraan untuk sampai kepada tujuan. Ada orang usul kepada Allah melalui keluarganya. Apa maksudnya melalui keluarganya? Ya, ia kemudian dari urusan keluarga, ia menjadikan selalu ingat kepada Allah. Lihat istrinya, hadiah dari Allah. Lihat anaknya, pemberian Allah. Lihat rezekinya, pemberian Allah. Jadi boleh usul kepada Allah melalui keluarganya. Bahkan yang paling dekat, puan-puan ketika makan. Ada hamba Allah Ta'ala itu paling dekat dengan Allah itu ketika makan. Bukan ketika sholat. Dan insya Allah orang yang bisa dekat kepada Allah ketika makan, itu insya Allah boleh dekat dengan Allah ketika sholat. Bagaimana dekat dengan Allah ketika makan? Ketika makan dalam kondisi keadaan ini lapar, kemudian melihat rezeki di depan mata, kemudian berhenti sebentar, ya. Dan berhentinya itu adalah menyambungkan urat-urat yang ada dalam badannya dengan makanan yang ada di atas meja, tidak lain keduanya adalah Allah Ta'ala yang memberikannya. Dalam senangnya menghadapi makanan, kemudian senang kepada Allah yang memberikan makan, ini dekat hubungannya dengan Allah. Berbeza pula dengan waktu sholat, ini bagi orang awam. Datang waktu sholat itu bukan senang, susah. Baru saja zuhur, dah datang asar. Kadang-kadang menghadapinya adalah dengan susah. Tapi kalau makan, menghadapinya dengan senang. Ya. Ini bicara tentang orang sehat. Ya. Kalau orang sakit, hadap makan pun tetap tak selera. Ya. Ini bicara tentang sehat. Ya. Orang sehat. Ya. Menghadapi makan, mesti senang. Oleh itu, puan-puan, lihat dua keadaan. Hospital dan restoran. Mana banyak orang senyum? Restoran. Ya, oleh itu, puan-puan tak makan di restoran pun, andaikan lalu saja. Ini kebanyakan di restoran wajah-wajah ceria. Ya. Hanya saja bezanya ceria karena makanan ataupun ceria karena Allah Tuhan yang memberi makan. Insya Allah jamaah Riyadhus Shalihin keceriaannya adalah kepada Allah. Kul bifadlillah fabidzalika falyafrahu. Hendaklah kamu bergembira karena nikmat ataupun rahmat yang diberikan oleh Allah kepada. Cukup ini terlebih dahulu untuk hari ini. Insya Allah masih ada 2 hadis dalam bab ini. Kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Kita hari bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa amalan shalihan maqbulan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an barakah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.